Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Barusan kita keluar dari sesi Syekh Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullah. Beliau berbicara tentang tema seorang dai seharusnya menjadi seorang yang istimewa, seorang yang mutamayyiz, yang berbeda dari orang lain. Karena seorang dai, seorang penyeru kebaikan adalah qudwah, contoh bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Beliau menyampaikan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam pertama kali masuk ke kota Madinah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas afsyus salam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Wa at'imut ta'am, berilah makanan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Maka seorang dai sepantasnya selalu menebarkan salam. Dan di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang memberi salam kepada orang yang dia kenal saja. Padahal seharusnya kita memberi salam kepada siapa saja. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma terkadang pergi ke pasar hanya untuk memberi salam kepada orang-orang yang berada di pasar dan tidak punya kebutuhan untuk membeli apa-apa. Maka mari kita selalu menebarkan salam kepada siapa saja, orang yang kita kenal dan orang yang kita kenal dari kaum muslimin. Kemudian yang kedua, seorang muslim, seorang dai terutama, dia harus menjadi seorang yang dermawan, yaitu selalu berbagi makanan. Wa at'imut ta'am, terutama di waktu seorang membutuhkan makanan tersebut, maka pahalanya tentu lebih besar lagi. Juga wasilul arham, seorang muslim, apalagi seorang dai yang selalu mengajak kepada kebaikan, dituntut untuk selalu menyambung silaturahim. Dan menyambung silaturahim ini bukan hanya artinya membalas, mengunjungi orang yang mengunjungi kita, menelpon keluarga yang menelpon kita, membantu keluarga yang membantu kita, tapi siapa saja keluarga kita, terutama yang memutuskan hubungan dengan kita, maka kita berusaha untuk menyambung silaturahim kita kepada mereka semua. Dan di antara sebab diluaskannya rezeki dan dipanjangkannya umur adalah ketika kita selalu menyambung silaturahim. Yang terakhir kata beliau dalam hadis ini, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang-orang semua sedang tidur. Ya, jadi di sini ada keistimewaan, ada istilahnya tamayyuz, yaitu seorang ketika manusia sedang tidur, beliau atau seorang muslim, seorang dai sibuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, sujud, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Juga di antara ciri-ciri orang yang istimewa dalam hadis yang lain yang cukup panjang, yaitu tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan pada saat itu, pada hari kiamat, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, kemudian seorang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, selalu rindu untuk kembali melaksanakan sholat. Juga seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersedekah, yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Juga 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersama-sama karena Allah, dan berpisah juga karena Allah Azza wa Jalla. Juga di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak ada naungan pada hari itu, yaitu seorang yang digoda oleh wanita cantik, punya jabatan, kemudian dia mengatakan, inni akhafullah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang istimewa, dan tentu kita berusaha untuk menjadi seperti mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.